Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang media pembelajaran Al-Quran dan Hadis MI. Adapun subbab materinya itu pengertian media, jenis-jenis medianya, langkah-langkah penyiapan medianya, dan yang terakhir itu macam-macam medianya. Nah, itu tadi adalah rangkaian materi yang kami akan jelaskan, teman-teman. Baik, langsung saja untuk pemateri yang pertama itu akan disampaikan oleh Mbak Fadila. Di sini saya Fadila Nur Aulia, NIM 193141083 akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang pengertian media. Apa sih pengertian media itu? Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang berarti perantara atau pengantar. Association for Education and Communication Technology atau AECT mengartikan bahwa media adalah segala bentuk yang digunakan untuk proses penyaluran informasi. Sedangkan National Education Association atau NEA mengartikan media sebagai segala benda yang dapat dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta instrumen yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Maka berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga terdorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Zakiah Derajat mengatakan bahwa media pendidikan sama dengan alat atau sarana pendidikan. Media pembelajaran bisa dipahami sebagai media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Pada hakikatnya, proses pembelajaran juga merupakan komunikasi. Maka media digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyalurkan pesan dalam proses pembelajaran. Maka media pembelajaran memiliki peran penting dalam menyalurkan pesan pembelajaran. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu baik berupa fisik maupun teknis dalam proses pembelajaran yang dapat membantu guru untuk mempermudah dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa sehingga memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan pemateri selanjutnya, yaitu Mas Kurniadi. Oke teman-teman, materi selanjutnya jenis-jenis media pembelajaran Quran dan Hadis. Itu dibagi menjadi 3, media visual, media audio, media audiovisual. Media audiovisual ini juga diklasifikasikan lagi menjadi media visual murni dan media visual tidak murni. Pengertian dari mereka semua itu apa sih? Mari kita bahas ya. Oke, untuk media visual itu apa? Jadi, media visual adalah suatu sumber belajar yang tentunya memuat pesan, informasi perihal materi pembelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif, diaplikasikan menggunakan indera penglihat, teman-teman. Contohnya apa? Contohnya itu ada gambar, foto, peta, dan juga global, dan juga masih banyak lagi ya teman-teman. Pastinya dalam penggunaan media visual ini ada kelebihan, ada juga kekurangannya. Nah, apa saja kelebihan dan kekurangan media visual ini? Oke, untuk kelebihannya yang pertama, mampu membangkitkan semangat dan juga minat baru siswa dalam belajar. Yang kedua, media ini dapat mempermudah siswa dalam memahami materi. Yang ketiga, meningkatkan daya tarik siswa terhadap sebuah materi. Yang terakhir, itu tahan lama. Maksudnya gimana? Siswa dapat membaca, melihat berulang-ulang. Untuk kekurangannya, itu kurang praktis ya. Kemudian hanya berupa gambar dan tulisan, dan juga biaya produksi cukup mahal. Nah, sekarang media audio.
Media audio itu apa? Yaitu salah satu jenis media pembelajaran yang memuat materi pelajaran yang ditampilkan secara menarik dan kreatif dan diaplikasikan dengan menggunakan indera pendengar saja. Contohnya apa? Contohnya itu radio, alat perekam pita magnetik, kemudian ketika kita berada di lab bahasa pastinya ada laboratorium bahasa. Nah, itu merupakan salah satu contoh juga dari media audio. Dan untuk kelebihannya yang pastinya biayanya murah, medianya mudah dalam penggunaannya, dan materi dapat diputar lagi. Kemudian dapat mempertajam pendengaran siswa. Untuk kekurangannya, media ini bersifat abstrak ya, karena berupa suara saja. Dan juga terkadang media audio ini juga memerlukan bantuan visual. Kemudian media ini tidak dapat diterapkan oleh siswa yang berkebutuhan khusus, terutama bagi anak tunarunggu. Begitu teman-teman. Oke, yang terakhir media audio visual. Kira-kira apa teman-teman media audio visual itu? Jadi, media audio visual ini sumber belajar yang memuat materi pembelajaran yang disajikan atau dibuat secara menarik, kreatif, dengan menggunakan indera pendengar, penglihat. Jadi itu ada berupa gambar dan juga suara. Nah, media audio visual ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu media audiovisual murni dan tidak murni. Untuk media audiovisual murni itu baik unsur suara ataupun gambar berasal dari satu sumber saja. Contohnya apa? Televisi dan juga video kaset. Untuk media audiovisual tidak murni itu unsur suara dan gambarnya berasal dari sumber yang berbeda. Contohnya itu film bingkai suara. Untuk kelebihannya dan kekurangannya, yang pertama kelebihannya, pemakaiannya tidak terikat waktu, kemudian sangat praktis teman-teman, harganya juga tidak mahal, kemudian menghemat waktu dan video atau film dapat diputar again. Kekurangannya media ini ya tidak bisa dibawa kemana-mana. Salah satu contohnya itu televisi. Itu kan nggak bisa dibawa kemana-mana ya, karena cenderung di tempat tertentu. Kemudian membutuhkan keahlian atau keterampilan khusus dalam menyajikan media audio visual ini. Untuk misalnya membuat videonya atau animasinya. Begitu teman-teman. Saya Sasabila Fitriana, NIM 193141081. Di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai langkah-langkah penyiapan media pembelajaran pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Dalam suatu pembelajaran, terdapat suatu langkah-langkah yang harus ditempuh, yang harus dilakukan oleh seorang guru sebelum melakukan suatu pembelajaran. Dalam penyiapan pembelajaran di sini, terdapat langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama, yaitu adalah tahap persiapan. Tahap persiapan merupakan tahap awal, tahap pertama, tahap yang paling utama, dan tahap yang paling mendasar dalam suatu pembelajaran. Pada tahap persiapan di sini, terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, yaitu adalah membuat RPP. Mengapa RPP merupakan suatu tahap masuk dalam tahap persiapan? Karena RPP dapat menjadikan suatu acuan mengenai bentuk media apa yang harus dipilih dalam suatu pembelajaran. Yang kedua, yaitu adalah mempelajari tujuan. Di sini, mempelajari tujuan merupakan suatu target yang ingin dicapai dalam setiap pembelajaran. Dalam mempelajari tujuan ini dibuat oleh seorang guru, yang mana hal ini akan disampaikan kepada seorang siswa.
Yang ketiga, yaitu adalah mempersiapkan materi. Dalam mempersiapkan materi di sini, seorang pendidik harus mengacu kepada RPP dan tujuan yang telah dibuat. Yang keempat, yaitu adalah memilih media. Yang kelima, yaitu berlatih menggunakan media. Yang keenam, menyiapkan dan mengatur media. Dan yang ketujuh adalah memastikan tempat mengajar. Tahap kedua dalam langkah menyiapkan media pembelajaran di sini yaitu adalah tahap penyajian. Tahap penyajian merupakan suatu bentuk proses yang mana akan mengantarkan suatu pembelajaran pada tahap penerapan sebagai penggunaan media dan aktivitas pada awal pembelajaran. Dalam tahap penyajian ini terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu adalah menyiapkan pendahuluan. Menyiapkan pendahuluan di sini bisa dilakukan dengan cara seorang guru melakukan motivasi kepada siswa pada awal pembelajaran. Yang kedua yaitu adalah menarik perhatian siswa. Yang ketiga, menjelaskan tujuan. Menjelaskan tujuan di sini seorang guru menjelaskan tujuan kepada siswa agar siswa dapat mencapai target yang telah dibuat oleh seorang guru. Yang keempat yaitu adalah menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh seorang siswa. Yang kelima yaitu adalah menjaga suasana belajar. Kemudian tahap yang ketiga yaitu adalah tahap penerapan. Tahap penerapan di sini seorang pendidik memulai menggunakan media yang telah dipilih dan telah dipersiapkan. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menggunakan media. Yang kedua adalah melakukan evaluasi. Pada langkah evaluasi di sini, seorang guru dapat melakukan evaluasi terhadap media pembelajaran yang telah digunakan pada selesai pembelajaran tersebut. Hal ini dilakukan untuk menguji kemampuan siswa dalam suatu pembelajaran. Apakah siswa sudah mencapai target yang telah dibuat oleh seorang guru dengan media tersebut. Yang keempat yaitu adalah tahap kelanjutan. Pada tahap kelanjutan ini merupakan tahap terakhir yang harus dilakukan oleh seorang guru, yang diantaranya yaitu adalah melakukan pendalaman materi. Yang kedua yaitu adalah langkah tindak lanjut. Pada langkah ini, seorang pendidik dapat menggunakan media pembelajaran yang dipilih agar terbiasa untuk menggunakannya, sehingga dapat menguasainya. Dengan begitu, dapat meningkatkan kualitas hasil belajar dan memaksimalkan pada tujuan pembelajaran yang telah dibuat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aromaisa, NIM 193141079. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam media dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya, yaitu jenis media pembelajaran Al-Quran Hadis terbagi menjadi 3, yaitu media visual, media audio, dan media audiovisual. Nah, kali ini saya dan teman saya yaitu Mbak Ardana akan menjelaskan lebih rinci media apa saja yang termasuk dalam ketiga jenis media tersebut. Yang pertama yaitu media visual. Media yang relevan digunakan pada jenis media ini biasanya meliputi papan tulis, gambar-gambar, modul, PowerPoint, dan LCD proyektor. Papan tulis digunakan ketika pendidik berada di dalam kelas dan menjelaskan menggunakan tulisan yang dituliskan pada papan tulis. Gambar-gambar, pendidik dapat memberikan gambar sebagai ilustrasi kepada siswa agar siswa lebih memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Modul bisa dijadikan pegangan siswa untuk mempelajari pelajaran tersebut ketika tidak bersama guru. PowerPoint bisa diberikan kepada siswa untuk belajar di rumah sebagaimana buku ajar atau modul yang berisikan poin-poin penting terkait pembelajaran tersebut. Dan LCD proyektor bisa digunakan sebagai
alat untuk menampilkan PowerPoint atau media-media seperti gambar, modul, dalam bentuk file ketika pembelajaran berada di ruang kelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ardana. Saya Ardana Rikwari Ayu Trisna Pramesti, NIM 193141078. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh media pembelajaran untuk melanjutkan dari presentasinya Mbak Arum. Nah, di sini saya menjelaskan media audio dan media audio visual. Untuk media audio, yaitu media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran saja. Media audio mempunyai beberapa sifat, yaitu yang pertama, hanya mengandalkan suara atau indera pendengaran. Yang kedua, bersifat personal atau satu arah. Yang ketiga, mampu mengunggah imajinasi. Nah, untuk fungsi media audio untuk melatih segala kegiatan pengembangan keterampilan, terutama yang berhubungan dengan keterampilan pendengaran, yang berupa sebagai alat bantu para pendidik. Untuk contoh media audio ada radio, kaset, CD, DVD, dan MP3. Nah, untuk yang kedua, media audio visual. Apa sih media audio visual? Yaitu media yang mempunyai unsur suara dan juga unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi dua jenis media, yaitu mendengar dan serta visual atau melihat. Untuk jenis-jenis audio visual, di sini ada beberapa macam, yaitu film bersuara, video, serta televisi. Untuk fungsi yang ada dalam media ini adalah sebagai alat menyampaikannya informasi pendidikan untuk menyampaikan materi dan dalam hal menyampaikan dapat menekan sedikit pemakaian biaya, tenaga, dan waktu. Dari masing-masing contoh pada media di atas, penggunaan media tersebut harus kembali disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan sesuai kondisi pembelajaran, agar pembelajaran menjadi efektif dan dapat mencapai tujuan pembelajarannya. Oke teman-teman, itu tadi rangkaian jalannya presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.